Halo teman-teman semua, selamat berhari Minggu ya. Sudah bikin masakan apa hari ini? Kali ini aku mau share resep siomay kribo yang rasanya gurih, empuk, enak walaupun sudah dingin dia tidak keras, dia tetap empuk dan enak. Langsung aja simak resep dan cara membuatnya yang mudah banget. Bisa langsung dicoba, kalau misalnya bahan-bahan di rumah komplit, bisa langsung dicoba atau dicoba besok. Oke, langsung aja ke resepnya ya, makasih. Untuk bahannya, ini ada 5 butir telur dan santan. Kemudian untuk yang di bowl ini sudah aku campur ayam yang sudah dihaluskan, ikan yang sudah dihaluskan, kemudian ada minyak-minyakan seperti minyak bawang putih, minyak wijen, kemudian ada daun bawang. Nah, untuk bumbunya aku pakai bawang merah yang dihaluskan, bawang putih yang dihaluskan, ada garam, gula pasir, kecap ikan, kaldu ayam bubuk, merica, bawang putih bubuk, serta bawang goreng ya. Aku menggunakan bawang goreng siap pakai yang beli aja. Itu dibuat dari bawang bombay goreng. Kalau di sini adanya bawang bombay goreng. Nanti takaran lengkapnya langsung aja lihat di description box ya supaya lebih mudah. Cara membuatnya mudah banget, cuma tinggal kita aduk jadi satu aja semua bahan-bahannya hingga menjadi adonan yang homogen ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan tepung tapioka. Ini aku menggunakan tepung tapioka 1 bungkus, beratnya sekitar 400 gram ya. Kemudian untuk siomay tahu, ini tahunya aku kerat-kerat sedikit. Kemudian adonan siomaynya kita lapisi di atas tahunya sambil kita kerat-kerat dengan garpu supaya bentuknya cantik seperti itu ya. Nah, sekarang kita membentuk siomay keriting kribonya ya. Supaya kribonya bisa bagus, kita gunakan 2 buah garpu. Kemudian kita gores-gores dulu dengan garpunya sebelum kita masukkan ke dalam rebusan airnya. Jadi ini yang membuat siomaynya bisa keritingnya kribo banget. Kalau misalnya tidak direbus dulu, hanya langsung dikukus, biasanya tidak keluar keriting-keritingnya yang banyak ya. Jadi ini airnya hanya cukup hangat atau panas, tapi apinya kecil sekali. Jadi aku hanya merebus adonan setengah matang. Jadi jangan direbus lama-lama, hanya sampai adonan bagian luarnya berkulit, kemudian langsung kita angkat, kita tiriskan dan kita masukkan ke kukusan ya. Nih, jadi langsung aku tiriskan, yang penting dia sudah berkulit, luarnya sudah tidak lengket. Langsung kita pindahkan ke kukusan. Sebab kalau kelamaan direbus nanti siomaynya tambah lembek dan juga bumbu-bumbunya akan larut di dalam air ya. Nah, ini supaya lebih jelas, aku ulangin lagi cara membentuk adonan siomaynya supaya keritingnya bisa bagus. Langsung aja diperhatikan di video ya. Bisa dilihat tuh hasil siomaynya keriting banget, kriwil-kriwil ya. Jadi lebih menggiurkan kalau banyak kriwil-kriwilnya seperti itu. Kemudian langsung kita tiriskan dan kita pindahkan ke kukusan. Jadi ini siomaynya aku matangkan di dalam kukusan ya, tinggal dikukus sebentar aja, paling 10 menit juga sudah matang. Kalau ayam kan cepat sekali matangnya. Sekarang kita membentuk siomay yang dibungkus dengan kulit pangsit ya. Ini adonannya mau aku goreng aja. Bentuknya mudah aja sesuai selera. Ini aku bentuk kotak ya supaya lebih mirip seperti batagor. Hanya dibentuk seperti kotak kayak gitu aja. Kemudian bagian atasnya dihaluskan dengan air dan dikerat-kerat dengan garpu. Nah, ini siomaynya sudah matang. Aku mau kasih lihat tuh, siomaynya keriting banget, kribo banget ya. Menarik ya bentuknya ya. Jadi mudah-mudahan sekarang sudah pada pinter ya kalau mau bikin siomay keriting kribo. Keritingnya bisa kriwil banget deh. Nah, yang ini yang tahu juga sudah matang. Bisa dilihat dengan kita bentuk kerat-keratan sebelumnya, adonannya tidak lepas. Nah, yang ini yang aku bungkus dengan kulit pangsit. Aku kukus dulu. Kalau yang ini yang kentang. Jadi komplit ya siomaynya. Berbagai bentuk ada. Kemudian kalau misalnya yang bentuk kotak mau langsung digoreng juga boleh. Ini dalam keadaan mentah
langsung aku goreng ya, jadi supaya seperti batagor. Jadi adonannya multifungsi ya, bisa jadi dikukus dan bisa langsung digoreng juga, dia tidak keras. Saus kacang biasa aku hanya bikin yang praktis aja ya, ini bikin dari selai kacang pindakas, kemudian ada bumbu sambal ulek dan lain-lainnya. Nah yang ini siomay yang versi diet, porsinya hanya kecil dan menggunakan banyak kembang kol, serta aku menggunakan saus tomat yang untuk diet, kemudian kecap manis yang light, jadi tanpa batagor. Sedangkan untuk anak aku, dia maunya yang komplit pastinya siomaynya. Aku kasih batagor, kasih kentang, kasih telur, kasih siomay tahu, kemudian pokoknya semuanya lengkap deh. Sausnya juga lengkap ya, pakai yang biasa-biasa aja. Oke, terima kasih sudah simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa segera dicoba ya. Makasih.